Halo Sobat Budaya, selamat jumpa di channel Bambang Sugiyatno. Kali ini saya akan mengisahkan tentang Cantik Perahu Rajamala. Cantik adalah hiasan perahu yang terletak pada bagian anjungan. Sedangkan Rajamala adalah nama tokoh pewayangan. Ia adalah putra angkat dari Begawan Palasara dan Dewi Durgandini. Konon Rajamala tercipta dari suatu penyakit dari Dewi Durgandini. Ketika dia dalam proses penyembuhan dengan kungkum di Sungai Gangga, dan penyakit itu dimakan oleh seekor ikan, lalu menjadi Rajamala itu. Rajamala dikenal sebagai ksatria yang sakti, tak ada tandingannya. Dia pun juga mempunyai aji andalan, yaitu tidak akan mati selama masih terkena air tubuhnya. Karena kesaktiannya dan ajiannya itu, Rajamala menjadi berwatak berangasan, suka mengumbar hawa nafsunya, dan menantang siapapun yang berusaha menghalangi keinginannya. Pada suatu ketika dia berhadapan dengan Jagal Abilawa, atau nama lain dari Bima atau Bratasena, saat ia menyamar dalam masa hukum buangnya ketika kalah main dadu dengan Kurawa. Rajamala berulang kali dibunuh oleh Bima, tetapi dapat hidup lagi. Oleh karena ketika tubuhnya sudah terburai ususnya, kemudian dibawa oleh saudaranya ke suatu tempat, yaitu sebuah kolam, dan dimasukkan tubuh Rajamala yang sudah tak bernyawa itu di dalam kolam. Kemudian dia dapat hidup lagi. Berulang kali sampai 3 kali. Kemudian Bima mendapat wisik dari Bathara Brahma bahwa Rajamala dapat mati kalau di kolam tadi dipanah dengan panah pusaka milik Arjuna. Maka ketika tubuh Rajamala yang sudah tidak bernyawa tadi dibawa saudaranya ke kolam, Arjuna sudah menunggu di tepi kolam itu. Pada waktu itu kejadiannya pada malam hari, sehingga saudaranya tidak mengetahui bahwa di situ sudah ada Arjuna. Nah, ketika tubuh Rajamala dimasukkan ke kolam, Arjuna membidikkan panahnya ke kolam itu dan mendidih, sehingga tubuh Rajamala hancur lebur di dalam kolam itu dan matilah dia. Itu kisah dalam pewayangan. Kemudian
Cantik Rajamala tadi adalah hiasan perahu yang menjadi kebanggaan Keraton Surakarta di masa lalu. Karena perahu itu dibuat oleh Pangeran Adipati Anom, putra Raja Surakarta Pakubuwono yang keempat, yang saat itu tengah dipersiapkan sebagai putra mahkota. Alkisah dalam babat Tanah Jawi, Pangeran Adipati Anom mendengar kabar yang menyebabkan kegalauan di hatinya. Betapa tidak, kabar itu mengisyaratkan bahwa raja akan memulangkan permaisuri ke tanah kelahirannya, yaitu Madura. Dipulangkannya seorang permaisuri ke tempat asalnya menyangkut suatu harga diri. Berarti ia sudah dianggap tidak pantas mendampingi raja. Pangeran Adipati Anom ingin menunjukkan baktinya kepada sang ibu dengan membuatkan sebuah perahu yang bisa digunakan ibunya saat pulang ke Madura bila tiba waktunya. Kayu yang digunakan sebagai bahan pembuatannya didatangkan dari alas Donoloyo. Kayu jati hutan Donoloyo adalah kayu yang bukan sembarang orang boleh mengambil, selain untuk keperluan keraton. Banyak misteri yang menyelimuti kayu dari hutan Donoloyo ini. Pada waktu itu raja memiliki perahu hadiah dari Gubernur Jenderal Belanda atau VOC, yaitu Daendels. Perahu besar itu berhiaskan patung wanita cantik di ujung anjungannya. Pangeran Adipati Anom ingin membuat perahu yang lebih besar dan lebih bagus dari perahu itu. Maka didatangkan para ahli pembuat perahu dari daerah kelahiran ibunya, yaitu Madura. Dan didatangkan pula para pengukir handal untuk mewujudkan bentuk perahu itu. Setelah perahu itu jadi, banyak orang mengagumi keindahannya. Perahu itu disandarkan di tepi Sungai Bengawan Solo yang berada di Dusun Langenharjo. Kabar bahwa Pangeran Adipati Anom telah membuat perahu yang mengagumkan banyak orang telah sampai ke telinga sang raja. Maka pada suatu kesempatan ketika Pangeran Adipati Anom menghadap, ditanyakanlah perihal pembuatan perahu itu. Sang putra menjawab dengan sejujurnya apa yang mendorong keinginannya membuat perahu itu. Dengan bijaksana raja mendengar, kemudian menjawab bahwa semua berita mengenai permaisuri akan dipulangkan adalah tidak benar. Legalah hati Pangeran Adipati Anom, dan akhirnya perahu Rajamala itu diinginkan oleh sang raja untuk digunakan melayari Bengawan Solo. Dengan perasaan tulus,
Pangeran Adipati Anom menyerahkan perahu Rajamala sebagai perahu khusus untuk keperluan raja dan keluarganya. Perahu itu lestari digunakan hingga masa pemerintahan Raja Pakubuwono ke-7. Setelah itu perahu tidak digunakan lagi dan akhirnya mengalami kerusakan hingga sisa-sisa kayunya disimpan di dalam Pasanggrahan Langengharjo. Sedang cantiknya, yaitu cantik Rajamala tadi, ada dua. Yang satu diletakkan di Museum Keraton Surakarta dan yang satu lagi di Museum Radya Pustaka Surakarta. Aura mistis menyelimuti cantik perahu Rajamala. Oleh penjaga museum dipisahkan pada saat tertentu. Dari cantik Rajamala itu mengeluarkan bau amis yang memenuhi ruangan tempat benda itu dipajang. Demikian kisah mengenai cantik Rajamala. Jangan lupa untuk subscribe bila belum, komen, dan like. Terima kasih. Salam jumpa di channel Bambang Sugiyatno dengan kisah berikutnya.